Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, komponen apa saja sih yang menyusun setiap makhluk hidup yang ada di bumi? Lalu apa saja fitur yang sama dimiliki oleh semua sel dan apa fitur khusus yang hanya dimiliki oleh sel tertentu? Nah, untuk topik yang akan kita pelajari, yang pertama adalah asal-usul sel, yang kedua ada struktur sel, yang ketiga ada organel sel, dan terakhir ada spesialisasi sel. Nah, sebelum masuk ke topik yang pertama, di sini ada beberapa konsep dasar mengenai sel. Yang pertama yaitu sel adalah unit dasar penyusun makhluk hidup. Ya, jadi segala sesuatu yang tersusun atas sel, maka sesuatu tersebut dapat dikatakan sebagai benda hidup. Sedangkan yang tidak tersusun oleh sel berarti bukan benda hidup. Nah, sel adalah batasannya. Di dalam sel kita bisa menemukan komponen-komponen subseluler atau yang nanti dikenal dengan organel sel. Nah, meskipun organel sel ini ada di dalam sel, tapi mereka tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, komponen subseluler itu dikatakan sebagai bukan benda hidup atau tidak hidup. Yang kedua, setiap makhluk hidup pasti tersusun atas sel, ya. Baik itu organisme uniseluler seperti bakteri, jamur, hewan, dan tumbuhan, ya, organisme-organisme multiseluler. Untuk virus, karena dia tidak tersusun atas sel, maka dia bukan dikatakan sebagai makhluk hidup. Yang ketiga, sel yang ada berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Atau bahasa Latinnya dikenal dengan omnicellula acellula. Setiap sel yang ada berasal dari sel yang ada sebelumnya. Di sini dapat diartikan bahwa sel itu memiliki kemampuan untuk reproduksi atau pembelahan. Karena salah satu ciri dari kehidupan, ciri dari makhluk hidup itu adalah mampu mereplikasikan dirinya atau mampu bereproduksi. Ya, jadi itu adalah konsep-konsep dasar dalam mempelajari sel. Nah, berikutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami asal-muasal terbentuknya sel, memahami konsep sel sebagai penyusun setiap makhluk hidup, mengetahui komponen-komponen yang menyusun sel beserta fungsinya, membedakan sel hewan dan sel tumbuhan, dan yang terakhir memahami keterkaitan struktur dan fungsi pada sel. Ya, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu asal-usul sel. Seperti kita ketahui, sel adalah awal atau dasar dari penyusun kehidupan. Lalu bagaimana sel yang pertama kali itu dapat terbentuk? Berbicara tentang asal-usul sel berarti kita juga berbicara tentang asal-usul kehidupan. Nah, kapan sih kehidupan itu dimulai? Itu adalah jauh sebelum kondisi saat ini, ya. Jadi dalam kondisi bumi purba dulu, ya,
jumlah gas oksigen itu lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi sekarang, yang berarti belum memungkinkan untuk kehidupan itu dapat terjadi. Lalu gas CO2 dan metana jumlahnya sangat banyak, sehingga menyebabkan suhu dan penetrasi sinar UV sangat tinggi. Nah, kondisi-kondisi ini akan menyebabkan senyawa karbon terbentuk secara spontan melalui proses kimia yang sekarang sudah tidak bisa kita temui. Nah, dari situ muncul teori-teori atau muncul percobaan-percobaan. Yang paling dikenal adalah percobaan Miller dan Urey, ya. Mereka mensimulasikan kondisi bumi purba melalui suatu percobaan di laboratorium, ya. Di sini kita bisa lihat pada bagian ini, ya. Ini adalah bagian tabung yang berisi gas-gas yang dijumpai pada kondisi bumi dahulu. Ya, di sini ada uap air, CH4, NH3 dan H2. Nah, lalu kondisi atmosfer pada bumi purba juga banyak sekali petir. Nah, di sini mereka mensimulasikannya dengan membuat atau menambahkan elektroda, ya, yang akan memunculkan kilatan petir atau listrik. Nah, dari reaksi kilatan petir tadi bersama dengan uap H2O, lalu gas CH4, NH3 dan H2, maka akan terkondensasi, ya, membentuk molekul-molekul organik sederhana yang terperangkap di bagian bawah sini. Ya, dari sini ternyata benar bahwa gas-gas yang ditemukan pada bumi purba itu ketika bereaksi mampu menghasilkan senyawa-senyawa organik sederhana, ya, seperti asam amino, urea, dan lain-lain. Nah, setelah terbentuk senyawa organik, lalu apa yang terjadi berikutnya? Ya, jadi dipercaya bahwa senyawa yang pertama kali terbentuk itu adalah RNA, ya, karena seperti kita ketahui, RNA itu mampu menjadi pengkode untuk membuat protein. Dan sedangkan protein itu sangat penting bagi proses kehidupan. Lalu setelah RNA terbentuk, ya, maka RNA ini mampu membuat atau dibentuk menjadi protein, dan RNA ini juga bisa berubah menjadi DNA karena ketika RNA dipakai, ya, itu akan hilang, habis. Nah, mereka butuh master template atau sebagai cetak birunya supaya akan bisa dipakai terus-menerus, kesinambungan. Nah, setelah terbentuk RNA, DNA, dan protein, barulah sel itu dipercaya dapat terbentuk. Nah, setelah sel terbentuk, untuk mempelajarinya ini perkembangannya lumayan panjang, ya. Otomatis untuk mengamati sel kita harus menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop pertama kali itu sangat sederhana, ya, tahun 1590, ya. Tapi yang dapat digunakan itu tahun 74, ya, oleh Anthony van Leeuwenhoek yang sudah lebih kompleks atau sudah lebih mirip dengan mikroskop yang kita temukan sekarang. Nah, sebelum Anthony van Leeuwenhoek, ya, tahun 63, ya, Robert Hooke
mengamati sel untuk pertama kalinya. Nah, lalu tahun 1838, 1839, Swan dan Sladen mengamati sel hewan dan tumbuhan. Mereka menyadari bahwa makhluk hidup, tumbuhan dan hewan itu tersusun atas sel. Lalu hingga saat ini kita sudah bisa mengamati struktur sel lebih detail dengan bantuan mikroskop elektron. Ya, jadi itu tadi pembahasan tentang asal usul sel, ya, atau asal usul kehidupan di bumi. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih struktur sel. Ya, tentunya pada kesempatan berikutnya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.